Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Ibu pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bergabung bersama mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan Oktober pada hari ini Selasa tanggal 1 November 2022. Seperti biasa, di awal bulan kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang dalam hal ini pada kesempatan ini kita mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan Oktober 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Oktober 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya penurunan harga. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 2022 terjadi deflasi sebesar 0,20% atau inflasi negatif 0,20%. Artinya pada bulan Oktober 2022 harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami penurunan sebesar 0,20% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya yaitu September 2022. Dengan nilai inflasi sebesar negatif 0,20% pada bulan ini, maka tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif hingga awal triwulan keempat tahun ini tercatat sebesar 4,66%. Kemudian untuk tingkat inflasi tahunan atau year on year tercatat sebesar 6,21%. Sementara itu untuk Kota Bandar Lampung, pada bulan Oktober 2022 ini juga mengalami deflasi yaitu sebesar 0,50% dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 4,86% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 4,64%. Maaf, 6,46%. Dari 90 kota di Indonesia yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan oleh BPS, terdapat 29 kota mengalami inflasi dan 61 kota lainnya mengalami deflasi di bulan Oktober ini. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan inflasi sebesar 1,87%. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Gorontalo, Cilacap, dan Sintang dengan nilai inflasi sebesar 0,01%. Untuk kota dengan tingkat deflasi tertinggi dicatat oleh Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,48%. Kota Metro apabila dilakukan rankingan secara nasional menduduki peringkat ke-58 tertinggi tingkat inflasinya pada bulan Oktober ini. Sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-77 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan tingkat nasional? Pada bulan Oktober ini di tingkat nasional terjadi deflasi sebesar 0,11%. Untuk inflasi tahun kalender tercatat sebesar 4,73% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 5,71%. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, tren inflasi kumulatif dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi di tahun 2022. Pada inflasi bulanan atau month to month dapat dilihat bahwa pada bulan ini kembali terjadi penurunan signifikan rata-rata harga secara umum. Setelah bulan sebelumnya tercatat inflasi yang cukup tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM. Bulan ini tercatat deflasi sebesar 0,20%. Angka ini tentunya cukup menggembirakan karena dapat mengerem tren laju inflasi pada tahun ini. Deflasi yang terjadi pada bulan ini didorong oleh penurunan harga komoditas cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Produksi yang melimpah menyebabkan pasokan dan ketersediaan komoditas tersebut
sangat mencukupi di pasar sehingga menyebabkan harga turun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Di sisi lain, beras menjadi komoditas yang paling besar andilnya terhadap pembentukan inflasi bulan ini. Meskipun kenaikan harga beras dapat diredam oleh penurunan komoditas bahan makanan lainnya, namun tren kenaikan harga beras harus menjadi perhatian bersama agar dapat lebih terkendali pada bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya kita lihat tren inflasi tahun kalender atau kumulatif. Pada grafik dapat kita lihat bahwa di bulan ini inflasi kumulatif mengalami sedikit penurunan akibat terjadinya deflasi pada bulan ini. Inflasi kumulatif hingga Oktober tercatat sebesar 4,66%. Masih tersisa 2 bulan ke depan bagi pemerintah kota metro, khususnya tim pengendali inflasi daerah, untuk terus berupaya dalam menekan laju inflasi, sehingga dapat mencapai target inflasi yang diharapkan. Sementara itu, pada inflasi tahunan atau year on year, inflasi tahunan pada Oktober 2022 tercatat sebesar 6,21%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun ke belakang, yaitu dari November 2021 hingga Oktober 2022 dibandingkan dengan kondisi harga pada Oktober 2021, yaitu sebesar 6,21%. Angka ini memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan data inflasi tahunan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian nasional dan global yang bergejolak, sehingga tidak hanya di metro, namun hal ini pun terjadi di banyak daerah pantauan. Banyak daerah pantauan inflasi lainnya di Indonesia, bahkan nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan capaian metro. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Oktober 2022 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan Oktober 2022 tercatat deflasi 0,20%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 6 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 4 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita lihat satu persatu secara lebih detail. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil terhadap deflasi bulan ini, atau memberikan andil negatif terhadap inflasi sebesar min 0,3443% dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar min 1,19%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada bulan ini di kelompok pengeluaran ini adalah komoditas cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Sebaliknya, komoditas pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan harga pada bulan ini adalah beras, ikan lele, kacang panjang, dan kangkung. Selanjutnya adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Pada bulan ini memberikan andil terhadap terjadinya deflasi sebesar min 0,0175% dengan tingkat deflasi rata-rata sebesar min 0,34%. Komoditas dominan yang memberikan andil terhadap penurunan indeks harga pada kelompok ini adalah penurunan harga televisi berwarna dan laptop. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar bulan ini dicatat oleh kelompok transportasi yang tercatat 0,7% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,1022%. Adapun komoditas yang menyumbang terjadinya inflasi pada kelompok ini adalah kenaikan harga mobil dan tarif perbaikan ringan kendaraan. Adapun kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan indeks harga pada bulan ini yaitu kelompok pengeluaran pendidikan. Sementara itu pada kolom 5 dapat kita lihat bahwa inflasi tahunan yang terjadi saat ini tercatat sebesar 6,21%, yang mana hal ini sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi sebesar 14,10%, terutama akibat kenaikan harga BBM bulan lalu.
Selanjutnya dapat kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap deflasi dan inflasi di Oktober 2022. Komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, ikan tongkol, bawang putih, udang basah, sabun deterjen bubuk, televisi berwarna, daging ayam ras, bensin. Sementara itu untuk komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah kangkung, kacang panjang, pasta gigi, ikan lele, pelumas atau oli mesin, martabak, perbaikan ringan kendaraan, celana panjang jeans pria, mobil, dan beras. Sekarang kita lihat perbandingan inflasi di 24 kota di Sumatera. Dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera, terdapat 2 kota yang mengalami inflasi, sementara 22 kota lainnya mengalami deflasi di bulan Oktober ini. Kota Metro menduduki peringkat ke-8 dari 24 kota pantauan di Pulau Sumatera, sedangkan Kota Bandar Lampung menduduki peringkat ke-15. Kota dengan tingkat inflasi tertinggi dicatat oleh Meulaboh, Provinsi Aceh, dengan inflasi sebesar 0,19%. Sementara itu, deflasi tertinggi dicatat oleh Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar 1,48%. Bapak Ibu, demikian informasi terkait inflasi bulan Oktober 2022 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh atau didownload melalui website resmi kami, yaitu metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan di dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatian semua yang telah mengikuti kegiatan rilis ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.